Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Mina Febriani, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi kelas 2C UIN STS Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses bisnis usaha penjualan barang makanan beku, yaitu berupa frozen food. Apa itu manajemen bisnis? Manajemen bisnis merupakan kegiatan merencanakan, mengerjakan, dan mengawasi suatu bisnis atau usaha. Proses bisnis yang ada di daerah saya yaitu usaha frozen food. Ini adalah salah satu contoh gambar spanduk penjualannya. Bagaimana proses bisnis dasar usaha frozen food? Yang pertama, penentuan jenis produk. Yang kedua, penentuan modal. Yang ketiga, menentukan target pasar dan pelanggan. Yang keempat, penyediaan peralatan. Yang kelima, penentuan metode pengemasan. Yang keenam, penentuan metode pemasaran. Penentuan jenis produk. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam bisnis frozen food adalah menentukan jenis apa yang akan diperdagangkan. Jenis produk ini dapat menjadi ciri khas dari usaha Anda. Seorang pembisnis harus mengerti tentang positioning, differentiating, branding atau PBD untuk produk yang ditawarkannya. Hal itu penting untuk diketahui agar produk Anda memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Menentukan jenis produk olahan makanan beku ini di awal akan memudahkan langkah-langkah penting yang kemudian akan diambil untuk memastikan bisnis frozen food ini berjalan lancar kemudian. Penentuan modal. Penghitungan modal awal ini haruslah secara rinci dan benar. Perhitungan semua aspek yang menjadi awal pendirian usaha frozen food ini. Tulis semua kebutuhan yang diperlukan serta kisaran harga di pasaran, serta pertimbangkan pula biaya yang harus dikeluarkan untuk bekerja sama dengan vendor dan pihak penyedia bahan pembuatan frozen food. Menentukan target pasar dan pelanggan. Anda harus menargetkan siapa yang akan menjadi pelanggan dari bisnis ini. Jika target tersebut masih belum dipikirkan secara matang, akibatnya adalah kesulitan dalam hal pemasaran produk. Menentukan target pasar dan pelanggan juga perlu pengamatan yang mendalam. Penentuan ini bisa berdasarkan usia, wilayah tempat tinggal, selera masyarakat, potensi yang dimiliki daerah tersebut, sampai dengan penyediaan ukuran kemasan. Penyediaan peralatan. Saat merencanakan modal awal, tadi jangan lupa untuk mendaftar peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini. Jadikan kebutuhan peralatan ini menjadi poin utama yang harus disiapkan sebelum membuat produk. Utamakan kebutuhan pokok penunjang berjalannya usaha ini. Contoh, peralatan yang digunakan untuk lemari pendingin merupakan alat yang sangat penting untuk menyiapkan olahan frozen food. Penentuan metode pengemasan. Tahap selanjutnya setelah olahan tersebut jadi adalah dikemas ke dalam wadah yang sesuai dan menarik perhatian pelanggan. Kemasan yang tepat dan unik menjadi nilai tambah dari suatu produk karena pelanggan akan melihat kemasan untuk pertama kalinya. Untuk frozen food sendiri biasanya memakai plastik khusus untuk pengemasan yang kedap udara agar tidak mudah basi. Penentuan metode pemasaran. Pemanfaatan teknologi menjadikan pemasaran sebuah produk menjadi mudah. Pilihlah metode yang sesuai dengan kondisi wilayah pemasaran Anda. Jika di kota besar, pakailah metode online untuk mempermudah pelanggan melihat produk yang Anda jual. Kesimpulan, bisnis frozen food bisa menjadi peluang besar untuk Anda yang ingin memulai usaha kuliner. Tentunya harus dengan analisa yang tepat agar bisnis Anda tidak mudah tersaingi oleh kompetitor. Agar bisnis terus lancar, gunakanlah strategi pemasaran yang tepat seperti diskon harga, pengiklanan di media sosial, endorse, dan lain-lain. Tips dan trik di atas bisa menjadi bahan referensi Anda untuk berbisnis frozen food. Sekian dari saya. Maaf jika banyak salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.